jauh dibanding dengan negara-negara lain, negara tetangga lah katakan begitu. Contoh konkret, konsumsi listrik kita, 1/5 konsumsi listrik Malaysia, sangat-sangat kecil kita. Oleh karena itu, Pak Jokowi sama Pak Yusuf Kalla ini merencanakan bahwa batu bara dan gas harus semaksimal mungkin untuk listrik dalam negeri. Karena listrik dari batu bara sama gas itu relatif murah, ya, mandiri kita. Tapi kalau listriknya dari BBM seperti sekarang ini, BBM itu impor, kita tidak mandiri. Jadi di samping impor, listrik dari BBM PLTD itu amat sangat mahal. Baik. Ini mungkin kalau kita bandingkan ini dari kubu Prabowo Hatta ini ke Pak Muhammad Syafi'i dulu mungkin ya. Bagaimana kalau dari kubu Prabowo ini sendiri untuk menghadapi intervensi asing ini yang sering dipertanyakan publik? Kalau Prabowo dan Hatta, kami lebih ingin konsisten terhadap pelaksanaan konstitusi. Karena konstitusi kita itu sudah dengan sangat ketat mengatur bagaimana perekonomian itu disusun. Seperti misalnya yang ada dalam pasal 33, ekonomi disusun berdasarkan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara. Bumi dan air kekayaan terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dari basic line ini, kita bisa melihat bahwa hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yang itu merupakan yang modalnya menjadi kekayaan alam Indonesia, itu sepenuhnya harus dikuasai negara, walau kemudian pengelolaannya itu bisa dengan berbagai macam cara, asal kemudian arahnya adalah untuk kesejahteraan rakyat itu. Ketika ini ketat dilaksanakan, saya kira kekuatan manapun tidak akan bisa mengintervensi. Tapi ketika kemudian ada polarisasi kepentingan dan lain sebagainya, itulah yang kemudian terjadi seperti yang dikhawatirkan oleh publik saat ini. Iya, ini mungkin ditambahkan ini Pak Teguh. Satu hal ya yang saya rasa berulang kali disampaikan oleh Pak Prabowo maupun oleh Bang Hatta, bagaimana ketika kita bicara kedaulatan energi misalkan, jelas-jelas kedua tokoh kita itu mengatakan tidak harus dilakukan renegosiasi kontrak karya. Meskipun gagasan ini saya tahu sama dengan apa yang menjadi pemikiran Pak Qurtubi. Tetapi ini genuine atau betul-betul muncul dari pemikiran yang mengacu pada keinginan kita bagaimana yang namanya sumber daya alam kita ini sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Nah, ini satu. Selama ini yang namanya pengelolaan sumber daya alam kita ini betul-betul tidak adil untuk negara kita. Nah, kita tidak boleh inferior. Untuk itu kita butuh sekali presiden yang betul-betul memiliki keyakinan, memiliki ketegasan, dan memiliki keberanian untuk mengatakan kepada, hai teman-teman, mereka adalah teman-teman kita juga, mari kita duduk bersama, mari kita atur kembali yang namanya kontrak karya. Termasuk ini itu menjadi lebih adil. Selain energi nih Pak Jono, sumber daya alam juga ini ya. Betul. Bagaimana kita lihat Freeport dan lain-lain lebih memberi manfaat kepada asing daripada kepada bangsa sendiri. Itulah yang kemudian kenapa kalau kita cermati Bang Hatta selalu juga menekankan tidak harus dilakukan yang namanya kita membangun smelter pengolahan di dalam negeri, sehingga kemudian yang namanya ekspor bahan mentah ke luar negeri itu yang hanya memberi nilai tambah yang sangat kecil bagi kita, bisa kita tekan sehingga bisa kita berikan kepada dari kubu Jokowi bisa seperti itu juga. Iya, kalau pasangan Jokowi JK ini kan meletakkan seluruh proses semuanya dalam perspektif Trisakti ya, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkemudian dalam kebudayaan. Nah, berdikari secara ekonomi memang dalam kerangka relasi internasional, tetapi itu harus diawali dengan penguatan kepada kedaulatan di bidang ekonomi. Nah, oleh karena itu, maka sebetulnya Mbak Rahma bisa mempertanyakan kepada teman-teman, kalau pada tingkat normatif memang iya, misalnya soal berdaulat secara ekonomi ya, tadi disampaikan oleh teman-teman dari seberang sana. Pertanyaannya adalah bagaimana menjabarkan itu? Sebab semua juga kalau ditanyakan maka menuju kepada kedaulatan di bidang ekonomi, misalnya kan renegosiasi itu. Tapi kalau tidak dipersiapkan sedemikian rupa pada tingkat politik legislasi, kemudian politik hukum, maka itu tidak bisa jalan. Oleh karena itu, maka sesungguhnya soal sistem, misalnya sistem kedaulatan itu tidak hanya pada soal kita diserang,
dari luar, tetapi juga penyerangan-penyerangan itu pada tingkat undang-undang misalnya. Ada sejumlah undang-undang, kalau tidak didesain sedemikian rupa, maka bisa jadi keinginan kita untuk berdaulat secara ekonomi itu, berdaulat di bidang ekonomi, berdaulat di bidang energi juga, bahkan berdaulat di bidang pangan, itu tidak terrealisasi. Nah, oleh karena itu, maka pasangan Jokowi JK tidak sekedar retorik melakukan itu, tapi ada agenda aksi yang tersusun sedemikian rupa yang mungkin dalam waktu ini nggak sempat ya kita sampaikan. Sebab seperti disampaikan tadi, sebetulnya bukan karena misalnya waktu pemerintahan Bu Mega menjual, itu kan konsekuensi dari TAP MPR. Yang kebetulan saya sebagai salah seorang pimpinan fraksi waktu itu, dan saya juru bicara, itu kan kelanjutan dari misalnya Pak Harto, kemudian Pak Habibie dan Gus Dur, dan itu konsekuensi dari TAP MPR yang pada gilirannya siapapun presidennya harus melaksanakan itu. Jadi bukan keinginan pribadi Ibu Mega sebagai presiden. Hanya saya ingin memberikan catatan kecil kalau terkait dengan gas tangguh, dengan harga yang murah itu, yang juga dikritisi oleh Pak Kurtubi. Saya nggak membayangkan Pak Kurtubi nanti bagaimana. Atau mungkin langsung dijawab Pak Kurtubi. Nah, begini, apa namanya, itu kan sudah terjadi. Ya. Di dalam kontraknya itu ada ketentuan bisa renegosiasi, ya. Tetapi kita kecewa dengan pemerintahan SBY saat sekarang ini. Renegosiasi untuk harga gas tangguh ini kayak jalan di tempat. Ya. Nanti kami kalau JK apa namanya, Jokowi sama JK menang, otomatis apa namanya, renegosiasi tangguh ini akan dipercepat ya. Karena Pak Kurtubi, apa malah kemudian kita tidak ragu karena itu waktu kontrak dibuat kan pada era Bu Megawati. Apakah Pak Jokowi akan melangkahi kesepakatan yang dibuat oleh Bu Megawati? Enggak, begini. Kontrak itu bunyinya ya, setiap 4 tahun bisa direnego. Ya. Ya. Sekarang faktanya harga jualnya kan relatif sangat kecil. rendah. Nah, itu kelemahannya adalah intinya ada di formula harga jual. Nah, sebenarnya pemerintahan SBY kalau beritikat baik dan betul-betul ingin memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam rangka gas tangguh ini, renegosiasinya relatif gampang, ya, sehingga harga gas itu bisa dihargai dengan harga wajar. Artinya apa? Saya kira kita sama dalam perspektif ini melihat dibutuhkan ketegasan, keberanian dari pemimpin, khususnya presiden kan, untuk mendrive. Kita sadar memang ada lubang-lubang persoalan di perundang-undangan yang juga kita susun bersama. Ada PDI di sana, ada PAN di dalamnya juga. Memang Nasdem belum waktu itu. Tetapi kepemimpinan atau leader lah yang harus berani mendrive. Dan itu bisa dilakukan oleh Jokowi JK, karena kalau melihat kepemimpinan Jokowi mulai dari wali kota Solo, karena gubernur DKI, itu menunjukkan soal bagaimana dia sangat pro rakyat dan menunjukkan kemandirian dalam kepemimpinan. Jadi jangan dikaitkan dalam kerangka bahwa ada silakan Pak Kurtubi. Justru ide untuk renegosiasi harga jual gas tangguh itu inisiatornya adalah JK. Waktu JK jadi Wapres, ya. Nanti kalau JK kembali jadi Wapres pasti, ya, kita akan jamin akan lebih gencar, lebih tegas, ya. Apalagi jika sependapat dengan presidennya, begitu ya, sejalan dengan presidennya pastinya. Tapi selain masalah itu ada juga mafia perminyakan ini yang mampukah presiden yang baru ini menghadapinya? Kita akan bahasnya lagi pemirsa setelah. Ya, itu tadi pernyataan Prabowo Subianto. Tapi kita akan lanjutkan dialog. Sebelumnya kita simak dulu tayangan berikut ini, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum telah mengunggah visi misi dan program para calon presiden, calon wakil presiden Joko Widodo, Yusuf Kala, dan Prabowo Subianto Hatta Rajasa di laman www.kpu.go.id. Kedua pasangan Capres-Cawapres telah memaparkan beberapa agenda strategis ke depan jika nanti terpilih. Di antara agenda itu terdapat 3 bidang utama, yakni bidang ekonomi, politik, dan budaya. Joko Widodo berjanji akan melaksanakan Trisakti. Trisakti untuk pertama kalinya disampaikan pada pidato Soekarno dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-7 pada 17 Agustus 1964.
Bung Karno memperkenalkan Trisakti yang diyakini membangkitkan Indonesia menjadi bangsa yang besar, baik secara politik maupun ekonomi. Ketiganya adalah berdaulat dalam politik, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya. Bung Karno hanya dengan berdikari atau berdaulat di bidang ekonomi, rakyat Indonesia bisa sejahtera. Soekarno berpendapat bangsa Indonesia harus mampu mengolah sumber daya alam yang berlimpah ruah untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. Tidak boleh ada lagi eksploitasi sumber daya alam Indonesia oleh kekuatan dan kekuasaan asing. Hampir mirip dengan rivalnya, visi misi ekonomi pasangan Prabowo-Hatta adalah ekonomi kerakyatan sesuai amanat konstitusi, khususnya pasal 33 UUD 1945. Titik tekannya adalah ayat ketiga yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terlepas dari visi kedua capres, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya, namun tidak memiliki proteksi dan kedaulatan terhadap berbagai sumber daya yang dimiliki. Apakah Jokowi dan Prabowo dapat mewujudkan kedaulatan ekonomi yang telah lama kita damba-dambakan ini? Ya, ini temanya masih kedaulatan ekonomi. Saya ke kubu Prabowo-Hatta ini yang terancam akan kehilangan salah satu juru kampanyenya nih ya, Surya Dharma Ali nih, Pak Teguh Juwarno ya. Iya, Pak Surya Dharma Ali tentu kita percaya beliau akan menyelesaikan persoalannya. Kita ikut prihatin, tapi kita menghormati proses hukum dan moga mereka ini bisa dilalui segera. Nah, tapi ini yang menjadi pertanyaan, begitu banyak ini pejabat-pejabat yang sebelum menjabat begitu ya, selalu mengatakan ini tadi akan membangun perekonomian, membangun bangsa dan lain-lain, tapi setelah menjabat selalu ini konflik kepentingan, akhirnya justru kepentingan pribadi yang diutamakan. Sementara di kubu Prabowo sendiri kan ya banyak pengusaha juga ya, ada Haritano, ada keluarga Prabowo sendiri, ada keluarga pengusaha. Nah, ini bagaimana meyakinkan agar kemudian benar-benar ekonomi ini untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi? Ya, saya kira ini satu kegundahan kita bersama. Kalau kita cermati apa yang tadi disampaikan, misalkan menjadi visi misinya pasangan Jokowi dan Pak JK yang akan mengusung Trisakti, apa yang diyakini atau yang kami yakini Pak Prabowo dan Hatta untuk mengusung ekonomi kerakyatan berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar 45, sebenarnya di situ kita melihat bahwa memang hari ini ekonomi kita telah berjalan tanpa nahkoda. Ekonomi kita berjalan tanpa haluan yang jelas. Nah, disinilah sebenarnya sekali lagi ketika kita bisa melihat mulai dari era kepemimpinan Pak Karno, Pak Harto, kemudian presiden-presiden selanjutnya, bahkan Ibu Megawati atau teman-teman di PDIP sudah pernah memiliki kesempatan untuk memimpin itu, kita melihat bahwa kita lemah sekali di sisi kepemimpinan yang memberikan arahan. Kita tahu bahwa yang namanya seorang leader itu adalah dealer of hope. Dia adalah orang yang membawa harapan, orang yang menghela haluan negara ini kemana. Tapi yang terjadi hari ini justru itu yang kita kehilangan. Nah, disinilah kami melihat atau kami meyakini dan kami optimis dengan kepemimpinan yang akan dibawa oleh Pak Prabowo. Sehingga pemikiran-pemikiran yang bagus tentang ekonomi tadi hanya bisa dieksekusi dengan pemimpin yang memiliki ketegasan. Baik, ini mungkin saya ke Pak Muhammad Syafi'i, kalau ketegasan mungkin tidak diragukan ini Pak Prabowo, tapi kan masyarakat Indonesia ini sangat mendambakan pemimpin yang jujur nih Pak ya, karena orang cerdas, orang tegas, orangnya kan sudah banyak begitu ya, tetapi kemudian ujung-ujungnya malah berakhir di KPK begitu. Nah, ini apa jaminan agar itu tidak terjadi begitu? Ya, sebenarnya kita ingin mengatakan setiap karakter itu kan punya kelebihan ya. Akan tetapi tidak setiap kelebihan itu cocok untuk setiap keadaan. Katakanlah misalnya ada yang kemudian mengagumi sosok Jokowi yang kemudian sederhana, apa adanya, belusukan dan sebagainya. Sedangkan Pak Prabowo itu kemudian dengan penguasaan permasalahan dan kekuatan kepribadian berani mengambil keputusan dengan menanggung segala resiko. Nah, dalam situasi negara kita yang saat sekarang ini, yang saya kira perlu percepatan pengambilan keputusan untuk merubah situasi,
yang dibutuhkan adalah pemimpin seperti Prabowo Subianto. Dan kami bisa merasakan selama berjalan dengan beliau, tidak ada kata-kata yang kemudian tidak dilaksanakannya. Saya kira ini kemudian yang mengundang kepercayaan dari para tokoh-tokoh. Karena ketika dia mengatakan sesuatu atau dia menjanjikan sesuatu, diyakini itu akan dilaksanakannya. Sehingga tokoh sekaliber Mahfud MD, Rhoma Irama, dan lain sebagainya itu, yang tadinya mungkin berpikir lain-lain, tapi kembali kepada keyakinan awalnya, akhirnya memilih bergabung. Bukan karena sakit hati ya? Tidak, sebenarnya. Namanya politik ya. Saya kira terlalu remeh-temeh kalau kemudian sekaliber Mahfud MD dianggap hanya sakit hati gitu ya. Saya kira bukan karena itu. Baik, kita harus break dulu, nanti saya akan ke kubu Jokowi pemirsa, tapi setelah pesan-pesan berikut ini kami segera kembali. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Ini saya lanjutkan, ini saya ke Pak Qurtubi. Tadi disinggung bahwa kalau Prabowo ini adalah sosok yang berani, selain tegas berani menanggung resiko, itu yang dibutuhkan begitu ya Pak Qurtubi. Nah ini juga mungkin ya menanggung resiko ini memang harus menjadi kata kunci ketika kita harus menghadapi berbagai macam penegakan hukum, menghadapi mafia perminyakan. Nah ini kan tidak mudah begitu. Presiden sebelumnya tidak ada yang sanggup ini untuk menghentikan praktek-praktek seperti itu nih Pak. Ya, Kalau soal itu di dalam langkah-langkah yang akan diambil oleh kubu Jokowi sama JK, kita akan menghentikan, mengurangi seminimal mungkin impor migas, ya. Dengan kata lain, bagaimana produksi dalam negeri migas itu ditingkatkan. Sebab mafia ini kan, mafia migas ini punya kekuatan. Sebenarnya mereka ini ada sejak zaman Pak Harto. Mereka punya kekuatan yang besar, ya. Nah, bagaimana memutuskan kekuatan ini? Hentikan impor. Bagaimana produksi dalam negeri ditingkatkan. Nah, persoalannya adalah produksi minyak kita turun luar biasa. BBM stuck kapasitasnya. Ini pasti kita akan tangani secara serius. Bagaimana meningkatkan produksi minyak mentah nasional? Caranya adalah cabut segera undang-undang migas, sebab itu penghambat investasi. Kenapa menghambat investasi? Di dalam pasal 31 undang-undang migas itu azas prinsip lex spesialis yang tadinya berlaku di sektor migas dicabut oleh undang-undang migas, ya. Itu menyebabkan investasi eksplorasi anjlok, tidak ada penemuan cadangan baru. Nah, kita ini nanti agar tidak lagi didikte oleh mafia migas ini, bagaimana meningkatkan produksi dalam negeri. Eksplorasi kita tingkatkan, baik dari swasta nasional maupun asing, ya, tetapi kita harus tetap berdaulat. Caranya kita tetap berdaulat adalah, ya, tidak boleh lagi ada kontrak yang ditandatangani oleh pemerintah, dalam hal ini SKK migas. Tegas kami akan melikuidasi SKK migas itu. Ya, nggak boleh lagi pemerintah berkontrak, ya. Itu bicara legislasi nanti. Demikian juga kontrak pertambangan. Tadi sudah diutarakan, kontrak karya itu menghilangkan kedaulatan negara, karena yang berkontrak itu pemerintah. Harus pemerintah sebagai pemegang kedaulatan tidak boleh berkontrak. Dia harus berada di atas kontrak. Yang berkontrak adalah perusahaan negara yang dibentuk dengan undang-undang. Ini akan kami perjuangkan. Di samping kita berdaulat, kalau modelnya pasal 33 seperti ini, akan ada tambahan penerimaan negara yang amat sangat besar dari tata kelola sumber daya alam ini. Tapi Pak Qurtubi, langkah-langkah tersebut itu kan sudah dibahas dari presiden siapapun juga begitu ya. Tetapi kan ini pastinya tidak mudah itu ya, karena mafia minyak tidak akan, migas tidak akan diam saja. Langkah-langkah itu dilaksanakan, pasti akan dihalang-halangi dengan backingan yang di mana-mana. Pemerintahan sekarang enggak memutus. Saya bisa. Pemerintahan sekarang tetap, contohnya ya, meskipun SKK migas dibubar, maaf, BP migas dibubarkan oleh MK, pemerintahan sekarang termasuk, mohon maaf, Menko Perekonomian Pak Hatta ada di situ, malah mengganti BP migas, ganti baju dengan SKK migas. Ya. Itu artinya apa? Lobang, peluang, apa namanya, mafia migas itu sengaja dipelihara. Nah ini yang kita yakin ini PDIP tidak memelihara juga nih. Enggak yakin dengan, jadi jawaban terhadap krisis kedaulatan bangsa, krisis yang disampaikan tadi Mbak Rahma, itu jawabannya adalah Jokowi JK. Nah,
Dua hal yang bisa diatasi dalam kerangka itu. Yang pertama adalah soal politik legislasi. Jadi politik legislasi itu harus dalam rangka memperkuat kedaulatan bangsa dengan berbagai bidang tadi. Yang kedua harus juga menuju kepada upaya mensejahterakan rakyat. Nah, ada 3 hal yang bisa mengatasi itu. Yang pertama adalah keteladanan yang nyata. Dan di Jokowi itu ada. Yang kedua adalah kepemimpinan yang kuat dan melayani. Dan ketiga adalah ketegasan yang teruji. Ketegasan itu jangan dilihat di retorikanya, tapi dilihat dari track record orang ketika dia menjabat di jabatan publik. Jadi walaupun kata-katanya misalnya tidak retorik, tidak pintar bicara, tapi kalau kebijakannya itu pro rakyat dan dia konsisten dengan itu, maka itu udah tegas. Kalau kita misalnya Jokowi dan Pak JK juga selama dalam kepemimpinan mereka, bandingkanlah dengan DKI. Banyak hal ya, Tanah Abang ya. Jadi yakin ini akan lebih independen, oleh Jokowi karena yakin, bebas dari intervensi asing begitu dia. Dan kita jangan menjadi bagian dari mafia itu. Kita jangan menjadi bagian dari impor itu. Makanya selama ini kepemimpinan nasional 10 tahun terakhir menjadi lemah karena ada sejumlah orang yang menjadi bagian dari situ. Jadi bagaimana bisa memberikan keteladanan? Justru kalau kita mulai dengan keteladanan yang nyata, maka seluruh infrastruktur. Artinya pemerintah menjadi bagian itu, termasuk Megawati dulu waktu memerintah dong? Loh, enggak dong, di mana bisa ditelusuri? Kalau yang disampaikan tadi itu kan konsekuensi tadi seperti yang saya sampaikan. Ada satu pertanyaan sebenarnya, Bung Firman mungkin bisa memberikan tanggapan terkait ini. Bagaimana keyakinan Anda yang begitu besar terkait dengan independensi kepemimpinan, kalau belum Ketua Umum Ibu Megawati sudah mengatakan bahwa jangan lupa ini adalah tugas partai. Petugas partai. Nah, gitu. sementara kita tahu loyalitas kita berakhir terhadap partai ketika negara memanggil. Nah, ini tentu menjadi problem tersendiri. Nah, itu kan seluruh anggota partai, itu kan kader yang ditugaskan di jabatan eksekutif dan legislatif, tapi dalam kerangka dalam proses politik itu. Tapi ketika kader itu sudah bertugas, maka tentu dia menjadi kader bangsa. Bisa ditelusuri ketika misalnya Jokowi jadi wali kota Solo, saya tahu persis karena saya itu menjadi ketua DPP, sangat independen dan dia menyampaikan kepada pimpinan partai bahwa saya akan melakukan sesuai dengan Trisakti. Yang kedua, petugas partai yang independen begitu ya? Sedikit pun tidak pernah itu diintervensi dan dia menyampaikan bahwa saya tidak mau diintervensi. Bisa ditelusuri. Jadi harus dibedakan secara diametral pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Mega itu dalam konteks sebagai kader partai yang ditugaskan. Tapi setelah itu sama-sama sebagai kepemimpinan yang mandiri dan independen. Jadi terbukti, bisa ditelusuri selama kepemimpinan di DKI dan di Solo. Bagaimana independensinya Jokowi. Kita harus break dulu ini. Kita lanjutkan lagi nanti pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, ada kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Ini masih ada 2 segmen. Satu segmen ini kami beri kesempatan kubu Prabowo bertanya kepada kubu JK. Segmen berikutnya akan sebaliknya begitu. Silakan. Jokowi JK. Ya. Silakan ini ke kubu Prabowo dulu. Baik. Saya kira saya berpandangan presiden kita adalah orang yang benar-benar menguasai permasalahan bangsa. Kemudian memahami benar solusi yang harus dipilih dan kemudian secara tegas mengambil keputusan dengan segala resiko untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Saya kemudian ingin bertanya, ini Jokowi ini kan baru beberapa tahun yang lalu wali kota di Solo dan baru setahun kemudian menjadi gubernur DKI. Saya mengkhawatirkan pemahamannya tentang persoalan bangsa secara nasional, apalagi dalam situasi yang hari ini, dunia internasional itu berebut memberikan pengaruh, apalagi untuk negara sekaya Indonesia. Saya khawatir kalau dia nanti menjadi pemimpin di negeri ini, dia tidak akan punya pemahaman yang cukup baik untuk menjawab semua persoalan yang terjadi di negeri kita dan memberikan penyelesaian terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kenapa? Karena memang pengalaman yang sangat minim. Saya khawatir apa gara-gara itu kemudian dia mendatangi ke dubes, ada dubes Amerika, ada dubes Vatikan dan lain sebagainya. Apa dalam rangka bisa memberikan jawaban atau dukungan begitu ya? Kita khawatirkan justru mereka ini nanti yang akan mengenai semua persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, sesuatu yang sangat kita takutkan karena kita ingin membangun kedaulatan. Baik, ini silakan Pak Firman. Iya, justru malah duta besar yang menantangi Jokowi, dan saya kira dalam politik dan diterima internasional,
itu menunjukkan bahwa kita juga bagian dari relasi internasional. Dan kalau sekedar diskusi, itu kan dalam rangka untuk membangun kebersamaan dengan bertitik tumpu pada kemandirian bangsa tadi ya. Dan saya tahu persis, kita tahu persis, bangsa tahu persis bahwa Jokowi itu memiliki prinsip yang sangat teguh untuk mempertahankan Trisakti dengan fleksibel tentunya ya. Hal yang kedua, tentu ya kalau dibilang tidak berpengalaman karena belum pernah jadi presiden. Nah, saya melihat politik Indonesia ke depan malah jangan-jangan pemimpin lokal itu yang mengisi formasi kepemimpinan nasional. Bandingkanlah misalnya seperti Risma. Pada kualitasnya bisa kualitas nasional. Ada sejumlah lagi pemimpin lokal. Nah, oleh karena itu maka jangan sampai karena hanya pernah menjadi wali kota lalu menjadi gubernur DKI lalu itu dianggap tidak memiliki pengalaman. Karena memang selama ini berbicara dan bekerja sesuai dengan kapasitas dan jabatan yang diemban. Tapi bukan berarti Pak Jokowi itu tidak memiliki kemampuan soal misalnya politik dalam negeri, politik nasional, soal sisi ekonomi juga, dan kemudian juga soal pertahanan keamanan. Tetapi tidak ada ruang selama ini yang membuat dia harus bicara itu. Dan bercakap-cakap dan melakukan tindakan seperti itu. Nah, oleh karena itu maka, kalau tadi ditanyakan bagaimana, itu kekhawatiran dari Romo aja itu. Ini bukan kekhawatiran publik. Ini Mas Billy, saya ingin menambahkan begini. Bahwa kalau seperti Ibu Risma, dia itu berskala nasional, bukan berarti dia menangani persoalan-persoalan nasional. Tapi kemudian reputasinya sebagai wali kota Surabaya itu kemudian bisa menjadi rujukan untuk aktivitas wali kota. Justru malah saya khawatir. Tapi kalau disuruh untuk menyelesaikan persoalan nasional, saya khawatir Mas Prabowo itu tidak memiliki pengalaman. Sebab kalau dibilang Pangkostrat, saya kan termasuk yang merumuskan Undang-Undang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Itu kan lebih ke internal. Tidak ada hubungan relasi dalam rangka dengan kebijakan nasional dan eksternal yang berhubungan ke masyarakatan. Kepala desa aja, walaupun kepala desa, tapi memiliki hubungan pengalaman eksternal. Saya malah khawatir itu sesungguhnya. Lebih pengalaman mana nih Prabowo Hatta di Jokowi JK? Kekhawatiran Bang Firman langsung dengan mudah bisa dimentahkan. Karena Pak Prabowo mendirikan Gerindra, membesarkan Gerindra, memimpin Gerindra sampai berbeda memimpin partai politik dengan memimpin pemerintahan di jabatan publik. Saya hanya memberikan catatan kritis aja. Jangan sampai kita menyoroti sesuatu yang tidak masuk akal, tapi sesungguhnya juga di tubuh kita itu ada anatomi yang sebetulnya perlu kita khawatirkan untuk kepemimpinan bangsa ke depan. Bang Firman, kita sebagai orang-orang pekerja politik kita tahu betul jauh lebih sulit mengelola partai politik daripada mengelola pemerintahan. Karena pemerintahan orang-orang di birokrasi itu orang-orang bayaran yang bisa ibaratnya apa diarahkan, bisa diperintah, bisa ke sana. Orang politik dengan kualitas kalau Mas Teguh kasih contoh misalnya Mas Hatta Rajasa, Kang Hatta mungkin masih mending karena dia ketua umum partai politik dan juga punya pengalaman jabatan di pemerintahan. Mungkin lain soal. Tapi kalau diberikan contoh Mas Prabowo dengan segala mohon maaf ya kalau tersinggung, itu kok malah perlu dipertanyakan sesungguhnya. Dari mana kita tahu bahwa dia pro rakyat? Kebijakannya misalnya kebijakan tegas. Saya kira harus kita tahu dari kebijakan yang pernah dikeluarkan. Di mana pengalaman? Saya kan berdasarkan tadi dari sama-sama kurang pengalaman ini kalau begitu nih, tapi kalau Mas Jokowi pernah apalagi dengan JK, saya kira justru jawaban hari ini terhadap krisis bangsa, soal krisis ketenaga adalah Jokowi JK. Baik, ini saya mungkin ke Pak Kurtubi ya. Kita sering melihat betapa Indonesia ini sering tidak berdaya begitu ya. Ketika yang ditanyakan Pak Safi juga di mata asing begitu, tidak bisa bicara di depan tidak berdaya di depan Amerika, Australia, Malaysia saja. Seringkali kita tidak bisa inferior begitu. Nah ini apakah Jokowi yang kalem itu begitu bisa begitu ya bicara lantang di depan negara-negara asing seperti itu? Begini. Memang pengalaman selama itu, terutama dalam 10 tahun terakhir ya, kita banyak dilecehin negara tetangga, ya kan, Malaysia ataupun Australia dan sebagainya itu. Nah ini tergantung kepada si pemimpinnya, ya. Katakanlah yang dalam 10 tahun terakhir ini kita punya pemimpin jenderal, angkatan militer ya, tapi faktanya seperti itu, nggak menjamin. Ya, seorang militer bisa tegas, bisa seperti itu. Nah, kalau Jokowi ini kan memang kelihatannya lemah lembut, ya, merakyat, ya. Tapi tidak berarti bahwa dia akan lemah
kalau ditekan dengan Jadi kalau dilecehkan nggak akan bilang rapopo gitu nggak ya? bisa dong, apalagi nanti di backup oleh timnya yang kuat, ya. Dan begini juga, apa namanya, Indonesia ini sebenarnya punya modal untuk menjadi pemimpin di dunia ini kalau modal ini dikelola secara benar. Ini yang akan menjadi agenda kita nanti ke depan. Yang saya maksud adalah modal ini modal alam, kekayaan alam. Nilai kekayaan alam kita di bumi ini sekitar 200.000 triliun rupiah yang berupa proven reserve, cadangan migas, batu bara, emas, perak. Kalau nanti Presiden Jokowi sama JK ini bisa mengelola ini dan kita akan kasih masukan kepada beliau itu, otomatis kita akan dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Orang akan ngemis ke negeri ini. Ya, kalau ini bisa dikelola secara benar. Dan digunakan untuk kepentingan bangsa juga. Betul. Bukan kepentingan golongan atau partai kita begitu ya. dilecehin sekarang karena kita menjadi eksportir TKW terbesar di dunia. Kita dilecehin Malaysia karena jutaan orang, gadis kita, pemuda kita jadi cari nafkah di sana karena pemerintah gagal menyediakan lapangan kerja di negerinya sendiri. Kita dilecehin karena itu, ya. Jadi bukan karena pemimpinnya yang itu, tapi kekayaan alam kita tidak mampu dikelola secara benar, padahal ini anugerah ilahi yang begitu besar. Jokowi JK akan merubah semua ini sehingga bangsa ini dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Baik, kita harus break, nanti giliran kubu Jokowi ini bertanya ke kubu Prabowo. Setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Ini segmen terakhir, giliran ini nih, kubu Jokowi JK ini bertanya ke kubu Prabowo Hatta. Silakan Pak Kurtubi. Ya, kita dengar dan kita baca janji dari Pak Prabowo sama Pak Hatta Rajasa mau merubah, memperbaiki Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001. Tolong dijelaskan mengapa dan apa poin-poin yang mau dirubah, ya. Jangan-jangan ini copy paste dari apa yang saya utarakan bertahun-tahun di media massa. Saya ingin nyocok-nyocokin aja. Apakah apa alasannya dan poin-poin apa dari pasal itu yang mau dirubah? Ya, tolong jelaskan itu. Silakan ini. Pak Kurtubi, secara prinsip memang kalau saya cermati dari apa yang disampaikan selama ini oleh Pak Kurtubi di media, kemudian apa yang menjadi kegundahan dan keinginan untuk melakukan perubahan itu sebenarnya nyaris tidak berbeda. Intinya bagaimana kita melihat ada ketidakadilan di dalam pengelolaan migas selama ini. Satu, persoalan kontrak karya kita ingin lakukan renegosiasi, itu berulang kali disampaikan. Kemudian soal bagaimana terkait dengan tadi yang saya singgung di awal juga, bahwa kita tidak bisa lagi membiarkan yang namanya ekstraksi bahan mentah ini kita ekspor begitu saja tanpa kita bisa mendapatkan ini migas dulu. Ya. Kalau itu nanti minerba itu. Tapi seandainya copy paste kan nggak masalah, yang penting untuk kebaikan bangsa kan, Pak. Saya ingin tahu apakah benar apa tidak mengkopinya. Saya kira saya perlu memang kita belum membaca secara detail ya itu bentuk perubahan yang akan ditawarkan. Akan tetapi kalau kekhawatiran Pak Kurtubi, kalau untuk menjadi copy paste, kemungkinannya ada, kenapa tidak gitu ya? Karena waktu Pak Kurtubi menggagas itu, Pak Kurtubi belum menjadi pendukung Jokowi, masih pada posisi netral ingin memperbaiki bangsa ini, kan seperti itu. Nah kalau memang dalam posisi itu kemudian ada poin-poin yang kemudian masuk ke dalam perubahan yang kita usulkan, sekiranya nggak ada salahnya, karena kita nggak perlu menganggap orang lain musuh, sehingga apapun yang dia buat harus kita tolak semua, sekiranya seperti itu. Tapi saya tidak bisa bayangkan kalau itu menjadi cita-cita, mengingat, mohon maaf, Pak Hatta Rajasa itu Menko Perekonomian. Kenapa enggak beliau waktu menjabat sekian tahun di pemerintahan SBY tidak berusaha memperbaiki undang-undang migas itu? Kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Itu calon wakil presiden Pak Muhammad Hatta. Itu makanya sangat tergantung kepada goodwill dari pemutus ya, dalam hal ini kepala pemerintahan. Jadi apa saja sebenarnya bisa terjadi kalau kepala pemerintahan yang memiliki goodwill. Jadi mungkin selama itu wakilnya memiliki goodwill juga tidak? Artinya dia kan pembantu presiden. Tapi ada satu hal Pak Safi, saya juga ingin tambahkan, mohon maaf. Monggo. Pak Kurtubi tentu tahu betul, ketika kita bicara undang-undang itu adalah domainnya eksekutif dan domainnya legislatif. Ketika kita bicara legislatif,
ada PDI di sana, ada partai koalisi yang sedang ruling partai berkuasa, ada di sana juga. Artinya memang adalah kesepakatan kolektif antara kita semua yang kita sadari dalam perjalanannya ada yang harus kita koreksi. Kita harus punya kebesaran hati untuk melakukan Iya, tapi yang menguasai korektif parlemen itu. kan partai koalisi SBY Budiono Ya, mestinya yang menguasai partai Ya. koalisi yang menguasai dan parlemen. mestinya inisiatif untuk memperbaiki undang-undang migas bisa datang dari Bisa dari dari pemerintah. Atas dan Kemenko Iya. Perekonomian, mengingat dua hal. Pertama, pansus hak angket DPR sebelumnya, saya saksi ahlinya soalnya, memutuskan agar undang-undang migas ini diganti. Nomor dua, Mahkamah Konstitusi sudah mencabut 17 pasal dari undang-undang ini, lembaganya sudah dibubarkan, ya. Kurang apa? Mengapa Pak Hatta Rajasa kok tidak ada niat inisiatif untuk memperbaiki, mengajukan perbaikan undang-undang ini ke DPR, sebab kalau ini diperbaiki sesuai dengan pasal 33, kita akan, pertama, produksi di masa depan akan meningkat, kedua, perolehan negara akan luar biasa bertambah, akan bisa menutup peluang mafia migas itu begitu besar. Apalagi kalau model ini lalu di copy paste untuk di pertambangan. Jadi undang-undang minerba pun harus diganti. Sekarang dengan model izin usaha penambangan di mana diberikan kepada bupati, ini mirip zaman kolonial, konsesi, ya. Sehingga akibatnya apa? Ini dijadikan sumber ATM oleh bupati-bupati, oknum bupati tertentu. Betul. Ya, ini yang harus kita rubah ke depan. Nah, saya belum melihat itu apa namanya match antara apa yang tertulis di dalam visi misi rekan-rekan kita dari Gerindra CS ini dengan fakta yang ada di lapangan. Jadi seolah-olah kata-katanya bagus, ada peluang memperbaiki, beliau-beliau itu kok tidak berbuat. Nah, saya kira, sebentar, saya kira kurang adil juga kalau kemudian Pak Kurtubi membandingkan rencana yang akan dilakukan oleh Prabowo ini dengan aktivitas Pak Hatta sebelum menjadi calon wakil presiden. Saya kira ini sangat-sangat ditentukan oleh goodwill. Pada waktu itu kan presidennya belum Prabowo. Saya kira kalau Prabowo presidennya persoalannya berbeda, Pak. Artinya ditanyakan, ditanyakan komitmennya, mungkin komitmen Hatta Rajasa. Saya sebetulnya saya bisa mengerti maksudnya kubu Prabowo Hatta Rajasa ini. So mestinya dari visi misi program itu dijabarkan dalam bentuk strategi kebijakan, kemudian diturunkan menjadi agenda aksi. Ya, seperti yang kami sampaikan tadi, misalnya ada politik legislasi. Nah, ketika misalnya Mas Kurtubi menanyakan, maka agak susah menjelaskan soal ingin misalnya menasionalisasi. Kemudian soal misalnya disampaikan tadi, memang saya bisa mengerti kalau misalnya agak nggak bisa dijelaskan, sebab benturan-benturan itu adalah pada tingkat agenda aksi. Apalagi kalau misalnya dilihat figurnya yang sama, punya pengalaman di pemerintahan, tapi kalau misalnya disampaikan lalu kenapa 10 tahun yang lalu dalam rangka memimpin. Jadi saya bisa memahami itu. Saya ada pertanyaan sebetulnya. Pertanyaan yang sama kan sebenarnya bisa dilontarkan juga pada saat Pak JK menjadi wakil presiden. Kan? Tidak terjadi juga. Tidak terjadi juga. Karena begini Pak, kita juga harus tapi ingat, kita begitu di era reformasi, dia mengambil beberapa inisiatif loh. Itu yang dimaksud oleh Pak Kurtubi itu setidaknya. Saya kira clear sekali apa yang dilakukan oleh Bang Hatta, dengan sangat tegas dia mengatakan renegosiasi. Olah itu yang namanya smelter. Bahkan ketika Newmont Freeport meminta negosiasi, beliau tetap bersikukuh. Ya, tapi itu kan harus dijabarkan dalam bentuk inisiatif pemerintah untuk Interdep itu mengajukan revisi undang-undang. Ya, kalau dia pada tingkat undang-undang bisa, apalagi kalau Pak Hatta kan termasuk orang yang paling dekat dan itu tidak bisa dibantah dengan Presiden SBY. Justru dan kita memberikan kepercayaan, mestinya bisa artinya melakukan begini, itu. Betul. Kalau saya ingin mengelaborasi, kita harus melihat ke depan. Kita akan tunggu nanti inisiatif itu dari teman-teman Nasdem atau mungkin dari teman-teman Yusuf Kala juga tidak ada inisiatif juga dulu ini Pak Kurtubi. Kita sadar bahwa memang di persoalan legislasi kita punya problematik yang sangat-sangat berat. Ya. Saya ada pertanyaan lagi sebetulnya. Dan ini Ada waktu banyak, silakan Pak Kurtubi. Ini terjadi. Gak soal di luar ekonomi nih, kan ini ekonomi terus ini energi kan ada soal bicara lain. persoalan ekonomi sendiri dalam kan juga itu sangat bersinggungan dengan baik, ini yang terakhir nih Pak Kurtubi. Jadi Pak JK waktu beliau menjabat Wapres Presiden, itu kan undang-undang migas itu relatif baru disahkan tahun 2000 berapa betul 2001.
implementasinya Perpu dan seterusnya itu baru dibikin. Tetapi kan Pak JK sudah menunjukkan bahwa undang-undang secara tidak langsung undang-undang migas harus diganti atau disempurnakan dengan berinisiatif agar pihak Cina mau renegosiasi harga jual gas tangguh. Itu inisiatif Pak JK satu. Kedua, Pak Meskipun JK inisiatif itu tidak berhasil. ya mestinya diteruskan oleh pemerintahan. Nomor dua, inisiatif JK itu mengkonversi penggunaan minyak tanah ke LPG, ke gas. Ya, bagaimana agar kedaulatan energi kita itu bisa betul-betul mandiri, sebab kalau menggunakan minyak tanah kita harus impor dan subsidinya terlampau besar. Itu kata lain dari Baik, ini yang terakhir ini ditutup dari kubu Prabowo ini, silakan. Iya, saya melihat begitu banyak aspek-aspek yang sebenarnya kita beririsan di situ dalam ketika bicara visi untuk menata, maka kuncinya adalah kembali kepada bagaimana kepemimpinan yang tegas, yang tidak terbebani dengan persoalan-persoalan yang masa lalu. Iya, tidak terbebani ini tuh pengertiannya kita tidak bisa mengatakan bahwa ketika bicara soal energi, soal ekonomi, karena kita sepakat bahwa ekonomi lah yang akan membuat masyarakat makmur, sejahtera, begitu kan. Nah, kita tentu tidak menutup mata ketika pengusaha selalu ada irisan-irisan kepentingan di sana. Nah, tugas kita bersama untuk menjaga, dan disitulah kita butuhkan kepemimpinan yang tegas. Ini sudah habis, sayang sekali. Terima kasih Pak Safi, Pak Teguh Soekarno, dan juga Pak Wahid, dan juga Pak Qurtubi. Pak Firman Jaya Daily, kita harus, meskipun masih ada pertanyaan, tapi tampaknya harus disimpan mungkin lain waktu nanti. Kita adakan lagi nih forum-forum seperti ini. Terima kasih. Iya, tampak itu tadi pemirsa gagasan dan visi-visi masing-masing kubu capres. Tampaknya semuanya juga tentunya menyuarakan kepentingan bangsa. Mudah-mudahan nanti siapapun yang menang memang benar kepentingan bangsa yang diperjuangkan. Terima kasih. Ada Apa Berita masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 malam nanti. Sampai jumpa.